Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani di Breaking News hasil terkini Quick Count Pilkada 2024. Tepat hari ini Rabu 27 November 2024, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pilkada serentak di seluruh provinsi. Untuk itu kita akan melihat bagaimana hitung cepat dari lembaga survei LSI Dini JA. Yang pertama kita akan melihat hasil hitung cepat dari Provinsi DKI Jakarta. Di urutan pertama ada paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan Rano Karno dengan perolehan 50,14%. Lalu disusul dengan paslon nomor urut 2 yakni Ridwan Kamil dan Suswono dengan perolehan 39,18%. Dan di urutan terakhir ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan 10,68%. Jika kita lihat di Provinsi DKI Jakarta ini, paslon nomor urut 3 berselisih sekitar 10% dari Ridwan Kamil dengan total suara masuk 98,29%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perolehan hasil hitung cepat dari lembaga survei LSI Dini JA untuk Provinsi Jawa Barat. Jika kita lihat terdapat 4 paslon yang ada di Jawa Barat ya. Di urutan pertama ada Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan 62,22%. Lalu di urutan kedua ada paslon nomor urut 3 yakni Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi dengan perolehan 18,28%. Di urutan ketiga ada paslon nomor urut pertama yakni Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 10,47%. Dan di urutan terakhir ada JJ Wiradinata dengan Ronald Surapraja dengan perolehan 9,04%. Dengan total suara masuk di Jawa Barat ini dari lembaga survei LSI Dini JA 95,33%. Di urutan pertama ini Deddy Mulyadi menempati perolehan yang cukup banyak ya, 62,20% dibandingkan dengan pasangan lain yang berada di persen di bawah 20%-nya. Sekarang kita akan melihat di Provinsi Jawa Tengah bagaimana perolehannya. Dengan total suara masuk 85,67%. Di urutan pertama, paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yasin memperoleh suara 58,46%. Lalu disusul dengan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan perolehan 41,54%. Jika kita lihat selisihnya ya cukup agak jauh ya dan saling susul-susul menyusul dengan total suara masuk 85,67%. Lalu kita lihat di provinsi selanjutnya yakni di Jawa Timur. Jawa Timur terdapat 3 paslon. Di urutan pertama ada Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak dengan perolehan 58,14% maksud kami. Dan di urutan selanjutnya ada Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta dengan perolehan 33,48%. Dan di urutan terakhir, di urutan bontot yang cukup jauh di bawah 10%, yakni Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan perolehan 8,38%. Dengan total suara masuk 97,67%. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perolehan hitung cepat di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten di urutan pertama terdapat paslon nomor urut 2 Andra Soni dan Ahmad Dimyati dengan perolehan 55,38%. Dan selanjutnya di urutan kedua paslon nomor urut 1 yakni Airin Rahmi dan Ade Sumardi dengan perolehan 44,62%. Dengan total suara masuk 91,93%. Kita akan melihat hasil hitung cepat dari lembaga survei Carta Politika. Yang pertama kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat dari Provinsi DKI Jakarta. Di urutan pertama, Cagup nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno dengan presentasi 50,02%. Lalu di urutan kedua terdapat paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan Suswono dengan perolehan 39,39%. Dan di urutan bontot ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan 10,60%. Pramono Anung dan Rano Karno jika kita lihat ya
berada di posisi paling depan dengan perolehan di atas 50%. Dan ini hasil quick count dari DKI Jakarta dengan total suara masuk 96,75%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, jika kita lihat paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperoleh suara 57,91%. Sedangkan maksud kami Andika Perkasa dan Hendra Prihadi memperoleh suara 42,09%. Dengan perolehan cukup jauh ya, jika kita lihat selisihnya mencapai kurang lebih 10%, dengan total suara masuk 96,67%. Jika kita sudah melihat Jakarta, Jawa Tengah, dan kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, dengan total suara masuk 89,67%. Paslon nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak memperoleh suara 57,53%. Kofifa dan Emil berada di posisi teratas, lalu disusul dengan pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar dengan perolehan 34,23%. Dan di urutan terakhir ada paslon nomor urut pertama Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan perolehan di bawah 10%, yakni 8,25%. Dan kita akan beralih di Provinsi Banten. Kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Banten. Jika kita lihat di Provinsi Banten, paslon nomor urut 2 Andra Soni dan Ahmad Dimyati berada di posisi teratas dengan perolehan di atas 50%, yakni 58,02%, dan disusul paslon nomor urut 2 yakni Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi dengan perolehan 41,98% dengan total suara masuk 90,33%. Nah, kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat dari 4 provinsi yang dianalisis oleh lembaga survei indikator politik. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat di Provinsi Jakarta dengan total suara masuk 94,25%. Di urutan pertama, terdapat paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan Rano Karno dengan perolehan 49,71%. Lalu disusul dengan paslon nomor urut pertama Ridwan Kamil dan Suswono dengan perolehan 39,67%. Dan di urutan terakhir ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan 10,61%. Jika kita lihat ya, dari hasil hitung cepat indikator politik, pasangan Pramono Anung dan Ridwan Kamil perolehan selisih suaranya sekitar 10%. Dan kita akan melihat bagaimana apakah akan berubah atau tetap seperti ini. Kita akan menunggu di update selanjutnya ya. Kita akan melihat sekarang Provinsi Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat dengan total suara masuk 95%. Di urutan pertama, paslon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan 61,01%. Lalu disusul dengan paslon nomor urut 3 yakni Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi dengan presentase 19,94%. Dan selanjutnya ini cukup kejar-kejaran ya, sama dengan 9%. Di urutan ketiga, paslon nomor urut pertama Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Nataria perolehannya 9,86%, dan yang terakhir JJ Wiradinata dan Ronald dengan presentase 9,19%. Wow, cukup jauh ya Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat, dia menempati urutan pertama dengan selisih yang cukup jauh yakni 61,01% dengan perolehan total suara masuk 95%. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hasil terkini dari Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dengan total suara masuk 96%. Paslon nomor urut 2,
Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperoleh suara 58,28%, di mana mereka menempati posisi teratas dibandingkan dengan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan perolehan 41,72%. Kemungkinan ini akan berubah atau tetap kita masih menantikan ya, karena saat ini total suara masuknya 96%. Tapi kalau kita lihat Ahmad Lutfi dan Taci Yassin perolehan suaranya di atas 50%, yakni 58,28%. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hasil hitung cepat di Sumatera Utara. Jika kita lihat di Sumatera Utara ini dengan total suara masuk 81,17%. Menantu Jokowi yakni Muhammad Bobi dan pasangan Surya memperoleh suara 62,88% di posisi teratas. Dan di posisi kedua ada Edi Rahmayadi dan Hasan Basri dengan perolehan 37,12%. Cukup jauh ya, selisihnya hampir 30%. Tapi kita masih belum tahu dan kita masih menantikan apakah menantu dari Jokowi ini akan tetap berada di posisi teratas atau mungkin bakal berubah karena sekarang total suara masuknya 81,17%. Oke sahabat Merdeka, itu dia hasil hitung cepat dari 4 provinsi dari indikator politik. Nantikan update selanjutnya hanya di merdeka.com.